penjualan LPG 3 kg melalui pengecer mulai hari ini tidak diperbolehkan. Jangan apa-apa dipersulit, jangan pemerintah baik dilancarin. Kita nih rakyat kecil pikirin dong. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, apa ya? Logika berjalan dong, Pak. Guys, ada kisah sangat tragis nih, mengerikan banget ya. Negara besar Indonesia itu kemarin baru saja diperlakukan seperti pengemis yang harus merangkak di pinggir jalan hanya supaya bisa menyediakan makanan untuk anak-anak di rumah mereka. Bahkan teman-teman bisa lihat, kita ini dibikin seolah-olah kita kembali lagi ke zaman komunis, harus antre dan orang dibikin harus lari-lari ngejar-ngejar truk untuk dapat gas 3 kg. Dan bukan hanya itu ya, udah kita dibikin seperti anjing, mengemis sana sini, disuruh antri, disuruh jalan jauh hanya untuk beli gas. Bukan mau nyolong loh, mau beli gas, sampai lokasi pun belum tentu dapat. Dan sangat disedihkan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia hanya karena mereka nggak bisa lagi mendapatkan gas ini secara lebih manusiawi. Kok bisa sih guys, tiba-tiba ini jadi prahara yang besar ya di negara ini. Kemarin baik-baik aja, tiba-tiba meledak menjadi sensasi viral di mana-mana ya, karena mendadak ini menjadi barang langka. Dan ini ada hubungannya nggak ya dengan kelangkaan bahan bakar di pom bensin yang tidak berhubungan dengan Pertamina. Jadi kalau lu sadar, kemarin itu sempat terjadi kelangkaan bahan bakar bensin buat mobil lu. Kalau lu penggemarnya Shell, BP, Vivo, itu semua terjadi kelangkaan bensin, khususnya yang selevel dengan Pertamax. Jadi ada apa sih dengan negeri ini tiba-tiba jadi kacau begini, seolah-olah kita ini nggak ngerti ya ilmu manajemen. Akibatnya jadi kacau dan error di mana-mana. Oke guys, kalau gitu langsung kita gaspol aja yuk. Tunggu apa lagi? Jangan di skip videonya. Let's check this out. Jadi teman-teman, kemarin baru aja terjadi sebuah peristiwa yang sangat viral karena ada sebuah menteri yang punya pemikiran sangat revolusioner yang mungkin ya tujuannya baik ya, pengen banyak rakyat Indonesia, tapi ternyata yang mati cuma 1-2 ya. Jadi masih jauh nih dari target menteri tersebut yang gak usah kita sebut lah. Tapi menurut gue ini kebijakan yang sangat bahlul. Jadi kebijakan yang sangat bahlul ini sering kali terjadi nih. Makin kesini kita makin lihat banyak pejabat-pejabat Indonesia yang bahlul, kayak gak ngerti, yang dari aparat penegak hukum meres sana sini, harusnya nangkep malah jadi pengedar. Terus sekarang lagi dapat lagi menteri menyengsarakan rakyat. Jadi di sini gue tahu ya, syarat menjadi menteri itu gampang deh. Harus ngerti gimana caranya bikin susah rakyat. Harus ngerti gimana cara membunuh rakyat. Kayaknya standar menjadi menteri di Kazakhstan ya, itu benar-benar unik. Nah, satu yang mau kita cermati soal kemarin ada kasus kelangkaan gas LPG 3 kg yang teman-teman udah tahu subsidinya itu sangat luar biasa besar sekali di Indonesia. Nah, kalau kalian tahu ya sejarahnya, mungkin teman-teman yang masih muda nggak bakal tahu. Gas LPG yang lu tahu yang 3 kg itu sebetulnya produk baru loh. Kalau lu ngomong 20 tahun lalu, itu nggak ada yang namanya gas LPG di Indonesia. Yang adanya kalau lu kalangan bawah, lu mau masak itu pakai minyak tangan lah. Tetapi terjadi sebuah kebijakan yang revolusioner di tahun 2007 dengan pemimpin kita saat itu. Mereka membuat program yang revolusioner yang intinya pengen menghilangkan minyak tanah dan menggantinya dengan gas. Tapi gas saat itu yang dipakai itu gas yang berat ya. Gue lupa 12 kilo atau 15 kilo lah zaman itu. Yang susah lah kalau kita mau transport itu. Akhirnya dibikin versi kecil yang namanya gas 3 kg, namanya gas melon. Dalam perkembangannya gas melon itu namanya juga baru lahir, itu banyak kasus. Makanya banyak orang mati. Wah, sekali lagi lu di sini lihat memang jadi pejabat di Indonesia itu enak ya dan gampang. Yang penting lu bisa orang aja, rakyat aja. Jadi gas LPG 3 kg zaman dulu terkenal sebagai bom berjalan. Jadi di Indonesia nggak usah repot-repot jadi belajar cara merakit bom sampai kuliah ke Afghanistan nggak usah. Lu cukup beli gas 3 kg. Jadi gas melon lu bisa jadi lah. Jadi zaman itu banyak tukang gorengan yang mati, rumah tangga yang mati gara-gara gas 3 kg. But anyway, untungnya kita belajar ya untuk membuat tabung gas yang lebih baik lagi. Ya suka nggak suka ternyata bahan bakunya pun masih impor. Bahkan sampai gasnya sendiri pun bahan bakunya masih impor. Karena apa? Karena Indonesia pun sebenarnya orang suka bilang Indonesia kaya raya, gemari Palo Jinawi. Tapi gas yang lu masak itu bukan dari Indonesia. Gas yang lu pakai itu gas impor guys. Jadi lu hari ini makan tempe goreng, pisang goreng itu semua bahan bakunya impor. Udah tempenya lu impor, gasnya juga lu impor. Karena Indonesia punyanya LNG. Sementara yang lu bakar itu LPG. LNG itu gas yang berasal dari perut bumi. Indonesia memang punya banyak. Tapi ternyata yang lu pakai sehari-hari itu bukan gas LNG atau gas bumi, tapi yang lu pakai adalah gas LPG yang sampai detik ini kita masih impor. Sadis ya negara ini ya. Pengen banget negara Indonesia ini jadi impor. Semuanya harus impor. Kenapa?
supaya pejabat-pejabat bisa dapat komisi di Kazakhstan. Untungnya bukan Indonesia. Jadi teman-teman di sini kita betul-betul melihat kejadian yang berulang kali, sangat-sangat sedih. Mismanagement, udah bahan bakunya impor, bahan bakunya impor juga susah dapatnya, distribusinya jelek, bahkan kemudian langka di mana-mana. Nah, satu yang kita harus pahami ya, kenapa kemudian ketika terjadi huru-hara kemarin tiba-tiba langka, itu yang dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk berhadapan dengan beliau di istana, itu bukan menteri yang bahlul itu, tetapi justru yang dipanggil adalah pejabat yang pertama kali membuat program ini di tahun 2007 lalu. Ini harusnya membuat jadi pertanyaan besar. Kenapa nggak menteri yang dipanggil? Karena kalau lu sadar, sebetulnya ketika terjadi konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, itu ada pihak yang diuntungkan. Karena ini bisnis besar. Target marketnya waktu itu 20 juta rakyat yang akan menggunakan tabung gas melon ini. Dan lu tahu, tabung gas melon itu ada di bumi ini, bukan turun dari langit. Harus ada pabriknya, harus ada vendornya yang harus merakit itu tabung. Oke, jadi lu bayangin aja guys. Saat itu yang ditargetkan ada 20 juta pengguna tabung gas 3 kg atau gas melon ini. Gue bilang ini project gede. Karena kalau hari ini lu mau belanja itu tabung gas 3 kilo, itu lu harus beli tabungnya doang. Itu ya relatif beda-beda lah tiap daerah. Tapi kalau distandarisasi di 100 ribu rupiah per tabung melon, lu kali 20 juta customer, itu menciptakan nilai bisnis setara 2 triliun. Ya 2 triliun lu bayangin. Dan orang pun gak ada lah satu rumah mungkin stok, bahkan bukan cuma satu, bisa sampai 2, 3, 4 stok. Dan realitanya banyak pun orang-orang yang beli, walaupun mereka harusnya gak berhak dapat subsidi. But anyway, kita taruhlah 20 juta dikali 100 ribu rupiah, itu menciptakan nilai bisnis 2 triliun. Kalau seandainya penggunanya itu sampai lebih dari 20 juta, katakan 200 juta tabung gas yang beredar, berarti nilai bisnisnya ada di 20 triliun. Ini gila, apalagi kan ada yang rusak, dan banyak yang rusak tadi yang gue bilang. Jadi bom, meledak, beli lagi dong yang baru, meledak lagi, jadi bisnis enak banget nih. Tiap kali rusak orang beli baru. Jadi ini menciptakan peluang bisnis yang luar biasa. Ingat ya, negara Kazakhstan itu adalah negara yang sangat cinta fee, bisnis di dalam negara. Jadi ketika kemudian terjadi prahara ini, yang dipanggil bukan menteri yang bahlul itu, tetapi di Kazakhstan yang dipanggil adalah pengusaha itu. Siapa namanya gue juga gak tahu, tapi mungkin lu lebih tahu dari gue. Sebenarnya siapa sih pengusaha yang diuntungkan dengan bisnis 3 kg gas melon ini? Jadi dari sini kita bisa lihat ya, wah memang negara kita ini negara surganya komisi. Semua orang dapat komisi, udah tabungnya menguntungkan salah satu perusahaan tertentu, isinya pun kita impor dari perusahaan yang menguntungkan perusahaan tertentu juga, adanya di Singapura. Tahu sama tahu lah kita semua. Jadi ini semua adalah bisnis. Dan yang dibisniskan itu adalah rakyat kecil berlindung di balik yang namanya subsidi. Nah kalau ditanya, gue setuju gak dengan program Pak Prabowo untuk mulai membatasi subsidi? Gue sangat setuju. Karena apa? Banyak subsidi ini yang salah sasaran. Contoh, pengguna terbesar gas 3 kg itu bukan rakyat miskin. Justru malah restoran-restoran besar. Justru malah artis-artis selebgram. Justru malah orang-orang kaya di Indonesia yang punya UMKM. UMKM omzet 10 miliar sebulan. Gasnya pakai apa? Gas 3 kg subsidi. Kan aneh. Kita disuruh mensubsidi pengusaha-pengusaha kaya itu. Pengusaha-pengusaha restoran itu, UMKM itu. Aneh lah. Subsidi pakai duit siapa? Duit pajak rakyat kelas menengah. Lagi-lagi ya, kaum buruh, pekerja, karyawan swasta, lu yang disikat, lu yang diperbudak untuk mensubsidi gas-gas itu yang harusnya buat rakyat miskin, tetapi mensubsidi pengusaha-pengusaha kaya itu, selebgram artis itu. Siapa sih by the way nama artisnya yang suka pakai gas subsidi? Terus di bawah deh. Well anyway, itulah realitanya di Kazakhstan. Bahwa apa banyak subsidi yang salah sasaran. Nah kalau ditanya, jadi artinya kita harus setuju atau tidak dengan pembatasan gas LPG 3 kg? Gua setuju. Tapi caranya ini salah. Ini caranya sangat kampungan. Kok tiba-tiba bisa lenyap? Terus orang makan apa? Makan tanah. Tiba-tiba orang mau masak sayur gak bisa. Mau ngegoreng gak bisa. Terus gimana dong? Ujung-ujungnya orang harus tebang pohon, kayu bakar. Nanti dibilang deforestasi, ditangkap lu sama Jerman. Serba salah jadi rakyat Indonesia nih. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kalau gue sih terus terang ya, harusnya dicopot nih menteri yang bahlul itu ya. Di Kazakhstan tentunya, bukan di Indonesia. Di Indonesia gak ada menteri yang namanya bahlul. Nah itu yang pertama, karena udah menciptakan kerusuhan dan memakan korban jiwa. Nah yang kedua ini paling penting. Yang perlunya diperbaiki adalah metode distribusinya. Jadi bukan gasnya yang tiba-tiba dihilangin, enggak. Tapi metode distribusinya. Setiap kecamatan, setiap kelurahan mereka udah
udah punya database, mana rakyat yang miskin, mana yang tidak miskin. Gampang aja. Kalau menurut gua memang udah saatnya Indonesia punya database sendiri tentang siapa sih yang orang miskin. Jadi bagi-bagi aja kartu miskin. Atau di KTP-nya ada tagline-nya. Kan ada pekerjaan, agama aja ada. Di situ tulis status orang miskin atau tidak miskin. Yang statusnya orang miskin berhak untuk beli gas LPG yang 3 kg. Sah-sah aja gitu. Jauh lebih gampang, jauh lebih simpel, nggak pakai ribet. Jadi mereka bisa beli di Indomaret, mereka bisa beli di mana? Di toko kelontong favoritnya. Asalkan mereka menunjukkan kartu yang miskin itu. Jadi dibatasin gampang. Yang namanya orang miskin mungkin satu rumah ya mungkin isinya bukan 200 customer tempe bacem atau ayam goreng kalasan favorit lu ya. Tapi mungkin satu rumah ya idealnya mungkin cuma punya 1 tabung gas. Jadi kalau mereka tiba-tiba pakai kartu miskin itu belanja 10 tabung gas tentu menimbulkan kecurigaan. So simple. Menurut gua yang harus diperbaiki itu. Halo Sobat Investor, di tahun 2025 ini ketidakpastian ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi kondisi ekonomi kamu. Dan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil akan berdampak sangat dinamis untuk pertumbuhan investasi kamu semua. Sebagai investor, makanya jangan sampai salah langkah ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga di komunitas saham Benix di Benix Investor Group. Karena di sini kita akan belajar dan berdiskusi bersama selama 1 tahun penuh ke depannya. Apalagi di bulan Januari ini kita akan mengadakan visit ke beberapa emiten di ESG yang sangat prospektif untuk menambah cuan kamu. So, tunggu apa lagi? Segera hubungi WA admin yang ada di bawah ini dan daftarkan dirimu sekarang juga ya. Sistem distribusinya. Sama kayak sekarang lu belanja rokok. Anak-anak beli belanja rokok boleh nggak? Enggak. Mereka harus tunjukin mereka itu udah dewasa. Either ya by fisik atau either tunjukin KTP. Lu kalau nggak lu nggak bisa beli minuman alkohol, lu nggak bisa beli rokok. Bikin metode yang jauh lebih simpel. Tunjukin KTP lu. Di KTP lu ada status lu miskin atau enggak. Atau lu bisa di tap. Itu hal yang simpel lah. Jadi bukan sekali lagi gua melarang atau anti dengan gas subsidi, enggak. Malaysia pun mensubsidi. Kalau nggak salah sekitar Rp6.000 per kilonya. Kurang lebih sama dengan yang ada di Indonesia. Dengan harga resmi ya, bukan harga markup. Harga resminya di Malaysia itu Rp6.000 per 3 kg. Jadi kalau ada 3 kilo harganya sekitar Rp18.000 sampai Rp19.000. Nah itu situasinya yang ada di Malaysia. Nah Indonesia harusnya bisa nggak bikin begitu? Bisa. Malaysia aja pakai gas subsidi, kenapa kita enggak? Cuman metode distribusinya yang harus diperbaiki yang jauh lebih berkeadilan. Nah sedikit sharing, gue mau bilang kenapa Indonesia kemudian tidak pakai gas bumi yang katanya kita berkelimpahan gemari paru Jawa itu karena bentuknya dalam LNG. Nah LNG itu disalurkan nggak bisa dalam bentuk gas, tapi masih dalam bentuk padat. Nah kalau gas yang kita pakai LPG itu cairan, tapi karena dikeluarin ketika keluar berubah menjadi gas karena ada tekanan atmosfernya, dia berubah dalam bentuk gas. LNG sistem transportasinya itu masih sulit karena mereka harus dikompres, mereka tekanannya lebih besar dan mahal. Nah yang dilakukan di negara maju apa? Mereka bangun pipa. Jadi nggak ada tuh ceritanya lu beli gas kayak orang susah pergi bopong-bopong gendong-gendong gas. Enggak. Kalau lu pergi ke negara maju itu setiap rumah udah ada pipa gas. Jadi kalau perusahaan gas negara mau jual beli gas gampang, tinggal buka aja kerannya, buka tutup keran. Simple, mudah. Tapi kenapa nggak bisa? Oh, ternyata ada mantan pejabat yang tidak suka kalau seandainya gas di Indonesia ini semudah di Belanda, tinggal buka tutup keran. Belanjanya kayak lu belanja listrik di PLN. Langsung ada meterannya sendiri. Ada meteran listrik, ada meteran gas. Kan simple. Bayangin lu kalau mau beli listrik harus bawa baterai, gendong baterai, bawa ke tempat colok, charger, kan tolol. Tapi realitanya masih hidup di zaman purba kala. Kita sengaja dibikin begitu supaya memperkaya mantan pejabat itu. Kenapa? Karena kalau lu stop beli gas pakai kaleng, tabung gas, ada pejabat yang kehilangan proyek. Ngeri nggak? Ngeri Kazakhstan ini bro. Semua dimainin jadi markup. By the way ini semua kejadian di Kazakhstan ya, bukan di Indonesia. Jadi disinilah lu udah mulai paham. Oh berarti negara seperti Indonesia seharusnya bisa hidup dong pakai gas LNG. Katanya kita banyak gas bumi, kita bisa, sangat bisa. Tinggal bikin pipanya. Tapi kenapa nggak ada pipanya? Sekarang udah tahu jawabannya. Dan lu jadi penasaran gak sih? Sebenarnya siapa sih mafia ini semua? Sebenarnya siapa sih yang benar-benar diuntungkan? Dan siapa sih nama pejabat itu? Hai Sobat Investor, kalau kamu tertarik dengan konten-konten seperti ini dan ingin tahu lebih dalam lagi tentang Benix, yuk ikuti sosial media kita yang lain seperti beranda Facebook kita di @benix atau ikuti juga Instagram kita di @benix.official. Ditunggu ya. Lu setuju nggak kalau kita bahas lebih detail lagi siapa sih pejabat-pejabat yang bermain di sini? Kalau lu setuju kita bikin part 2 yang lebih detail lagi. Segera like video ini. Jika ngehit 24.000 likes dalam waktu 24 jam, videonya segera kita luncurkan. Oke guys, ditunggu ya. Jangan lupa segera like and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu, ke kenalan kamu, ke saudara kamu. Supaya kita bongkar habis-habisan mafia gas di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Banting itu
Tuginari, Rubaya Gatos, Akea Gatos, Congelana.